Halo. Kita kembali lagi di podcast Sambat Sejoli. Kali ini di episode yang baru kita membahas soal nikahan kita di corona. Dan ya, seperti yang kalian bisa lihat, kita masih pakai baju dan makeup yang sama karena kita taping ini semalam langsung borongan ya. Langsung borongan, ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Mumpung lagi mood. Lagi semangatnya. Kita tuh orangnya mageran banget. Jadi lu tahu nggak sih, ini video kita udah ngerencanain ini video dari berapa 3 mingguan yang lalu gitu. 2-3 mingguan yang lalu, kayak abis nikah langsung kayak pas bulan madu malam-malam tuh. Abis enak-enakan kita langsung ngomong, "Beb, nanti nyampe apartemen langsung rekam yuk." Gitu. Bukan rekam sesi itunya ya, bukan yang itunya. Tapi rekam sesi Sambat Sejoli kita gitu. Yes. Karena kan kita hitungnya kemarin baru 1 episode juga ya. 2 lah sama yang bahas soal ya itu duitan itu ya. Iya, jadi untuk yang saat ini, untuk yang episode saat ini yang ketiga ini ya. Ya, 3. Kita banyak mau bahas teknis. Ideologis kurang ya. Kurang. Teknis Iya. ya. Gimana kita menjalankan pernikahan kita, akad nikah kita di bulan Agustus yang lalu. Jadi awalnya itu rencananya kita emang mau nikah tahun ini, bukan bulan Agustus tapi bulan November 2020. Ya. Nah, jadi gini awalnya ya kita pacaran itu di Maret gitu kan, Maret akhir gitu. Maret 2019. Nah, iya. Sekitaran Mei, ini cepet banget sih, gue juga nggak ngerti gitu. Emang ya she's easy to fall in love with juga gitu kan. Saya lo tong sayur ya. Tong sayur apaan anjir? Gak tahu. Nah, gue langsung kayak ya gitulah, pas lagi momen-momen kita romantis asik masuk, gue ngomong ke dia. Asik masuk. Gue ngomong ke dia, "Would you marry me?" gitu. Terus dia sambil nangis dia bilang iya, dia mau. Ya udah. Itu bener-bener informal banget ngelamarnya. Gue juga nggak tahu. Gue udah keracunan bucin kayaknya itu saat itu. Tapi sampai sekarang pun gue nggak pernah menyesal pernah request lu kira iya. Pernah ngelamar dia saat itu dengan secara spontan gitu. Itu sekitaran Mei. Nah, dari Mei sampai kira-kira Desember atau November memang sudah ada omong-omongan tentang kita nikah. Tapi belum ada omongan yang bener-bener fix kita nikahnya mau kayak gimana gitu. Belum konkret lah ya, masih baru konkret. ngawang-ngawang banget. Ya, dan bear in mind ini nggak ada covidan, kita nggak expect sama sekali ada yang namanya covidan gitu. Nggak ada yang expect, gila. Nah, baru di bulan Desember atau November gitu. Desember ya. Nah, gue ngomong ke dia pas kita lagi pacaran gitu, mau nggak mulai dari sekarang kita nabung buat nikah. Tiap bulannya kita sisihin ke satu tabungan bersama. Buat tahun depan kita nikah. Nah, waktu itu ngerencanain kita nikah tuh 2021. Oh iya. 2021 pertengahan gitu loh. Karena kita mau nabung dulu banyak-banyak. Soalnya keluarganya dia banyak, keluarga gua nggak sebanyak itu. Tapi ya namanya pernikahan gitu kan, kita masih pakai standar pernikahan orang-orang pada umumnya gitu loh. Banyak keluarga yang harus diundang gitu lah. Dan pernikahan itu kan memang kalau misal kita lihat di tatanan masyarakat di Indonesia, kebanyakan pernikahan itu bukan mempersatukan kedua belah mempelai, tapi mempersatukan kedua belah keluarga juga. Jadi kedua belah keluarga harus diajak, which means akan jadi mahal. Mau kita memang rencananya minimalis kayak tai di awal-awal juga ujung-ujungnya mahal gitu ya. Itu yang ada di dalam pikiran kita gitu loh. Ya udah, kita nabung. Itu November. Itu November ya kan, November. Kayak mulai dari Desember coba nabung yuk. Nah iya, bener-bener kalau nggak salah pas udah ngerayain ulang tahunnya dia deh, ngerayain ulang tahunnya dia secara private gitu, kita berdua. Nah, habis itu udahlah datang yang namanya tiba-tiba COVID nih. Nggak, Desember. Baru Desember nih kita ngefixin. Oh, Desember ya? Oh iya. Desember kita ngefixin. Jadi Desember itu jadi bokap nyokap gue punya policy, jangan bawa, ini berhubungan anaknya dua-duanya cewek semua ya, jangan bawa cowok ke rumah kecuali emang benar-benar udah niat buat serius. Jadi waktu itu pun bokap sama nyokap ketemu Tommy ini di mall, nonton anggrek ya. Karena bokap sama nyokap bilang jangan ke rumah dulu kalau emang belum niat benar-benar mau melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi ketika kita udah benar-benar fix nih kita mau nikah bulan
Desember itu awalnya gue ke rumah Tommy dulu, jadi gue kenalan sama keluarga intinya Tommy dulu. Habis itu selang seminggu kemudian Tommy yang ke rumah gue, jadi benar-benar kayak setting. Ya Tommy bilang ke bokap nyokap gue lah kayak kita mau serius, dan gue bilang ke bokap nyokapnya Tommy kita mau serius, emang udah ada planning menikah ke depannya. Waktu itu tanggal fixnya belum ada ya, belum ada, jadi masih kayak insya Allah 2021 atau cepet-cepetnya akhir 2020. Nah bahkan sebelum covidan pun, covid kan Maret ya, kita Januari Februari itu, Januari kamu tuh sempat ke rumah kan? Iya. Waktu itu baru ketemu, baru ini ya, iseng nyari-nyari venue, bla 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 bla. Terus setelah dipikir-pikir lagi, budget bisa diperas jadi sekian nih, gitu. Ya udah kalau gitu November gimana? Kayak entah kenapa waktu itu November kita pilih ya. Iya. November. Kayaknya gara-gara kan deket sama ulang tahun kamu dan deket sama ulang tahun Bupi juga, ibunya Putih gitu. Ibu mama juga? Ya, mama juga di November. Anak durhaka. Malin. Jadi ya gitu. Jadi kayak ya udah biar festif banget lah bulan itu jadinya. Dan ya kondisi cuaca segala macam mungkin kan sih November belum terlalu banyak hujan, belum ribet kerjaan juga kita mikir. Wah, kerjaan ngaco karena akhir tahun kan pasti ngaco kan, tengah tahun cuaca terlalu panas ya, dia sekarang naujubillah panas banget anjing, kacau. Kita kayak jadi ya udah November lah, coba mungkin secara cuaca udah lebih adem tapi secara kerjaan belum sehektik Desember gitu kan. Dan habis itu untuk belum ada jalan-jalan, kita tinggal ambil cuti akhir tahun aja, nggak usah ngambil cuti lagi gitu kan, kita mikirnya tadinya kayak gitu. Terus udah sempat ke venue, udah booking, belum DP tapi udah bilang ngebuk lah kayak udah 1 November ya mbak gitu, catat dulu namanya, nomor teleponnya gitu kan. Udah habis itu baru ke keluarga yang lebih besar, kita kenalan. Tommy ketemu mbah gue ketemu mbahnya Tommy, ketemu beberapa om tante juga gitu kan. Kemudian and then the Fire Nation start. Buset. Ya, tiba-tiba ada Zuko anjing. Kalau ada Zuko ganteng. Nah itu dia, kalau ada Zuko kagak jadi nikah gue dibawa kawin lari. Ya kemudian corona menyerang lah seperti yang kita tahu ya dari bulan Maret kemarin kalau di Indonesia resminya. Nah di situ kita mikir kayak sebenarnya ide pertama bukan dari kita sih, dari nyokap kan sih, dari Bupi. Sebenarnya dari kita. Jadi gini, apa namanya, pas corona menyerang, ini ya otak gue emang lumayan oportunis lah ya gitu. Jadi gue mikir kayak wah ini bisa banget nih kita kawin lebih cepet jadinya. Jadi apa namanya, kawin-kawin ala corona lah. Ya kita kan udah sering ngelihat, udah lumayan apa namanya, udah lumayan viral lah yang namanya nikah-nikah kagak pakai endesbray macam suai salin gitu ya. Ya. Nah, ngelihat itu gue jadi mikir, ya bisa lah berarti nih nikah kita bener-bener kayak udah abis akad makan-makan keluarga aja udah kelar gitu loh. Nah akhirnya gue coba omongin ini sama Putih, dan surprisingly ibunya Putih ngomong juga hal yang sama. Kayak ini kan mumpung lagi corona, kalian nggak mau manfaatin aja nggak biar nggak usah ngundang-undang. Karena emang gue dari bahkan dulu jauh sebelum gue ketemu Tommy, bahkan rencana ini kayak itu masih nun jauh di atas sana gitu loh, kayak gue masih single banget, gue baru lulus kuliah, gue ngobrol-ngobrol sama orang tua ya hehehe aja sih, biasa lah. Gue ngomong, Bu kayaknya kalau Putih nikah, Putih maunya acara yang sangat private deh ya, maksudnya kalau mau undang udah keluarga sampai sepupu aja sama teman-teman, ya maksimal 150 orang lah. Dan surprisingly bokap nyokap setuju gitu, kayak iya udah males juga rame-rame, capek berdiri. Terus lagian kalau nyokap gue ya sekali lagi gue Padang, kita mikir praktis aja, daripada itu duit habis buat acara sehari yang ya udah gitu doang, mendingan duitnya buat bekal kita hidup. Gitu. Dan sampai kemarin sama gue pas gue nikah juga bilang kayak gitu, mendingan duitnya buat kalian mau hidup, mau buat jalan-jalan, beli sewa apartemen, beli motor, sepuluh amat gitu kan, yang penting jangan habis di satu hari gitu. Dan ya alhamdulillah untungnya ternyata satu visi lah kita berdua sama nyokap. Dan ketika kalau bokap gue ya kan lagi stroke, jadi as far beliau setuju-setuju, dan karena dulu emang udah setuju jadi sekarang kayak udah iya aja gitu. Dan ketika kita utarakan ini juga ke orang tuanya Tommy, alhamdulillah ya, alhamdulillah orang tua juga menyetujui gitu loh.
Masalahnya ya kebetulan gue punya orang tua yang lumayan konservatif juga, tapi konservatifnya in a different way gitu loh. Dimana gue sangat bersyukur karena gue anak pertama di 3 bersaudara dan gue laki-laki sendiri gitu. Dan untungnya orang tua gue ini sangat mau mendengarkan gue gitu loh. Dan orang tua gue juga ibaratnya mereka konservatif, mereka muslim, tapi mereka nggak terikat sama tradisi gitu loh, nggak tradisi kesukuan gitu loh. Jadi kayak ya udah bokap gue Jawa, bokap gue ada Jawa, ada Jakartanya, tapi ya nggak Jawanya nggak terlalu Jawa yang saklek Jawa yang enggih gitu, nggak tapi ya Jawa yang bener-bener fleksibel lah gitu, nggak terikat kesukuan. Jadinya ya kalau misalnya gua mau menikah ya udah disegerakan, karena ya bagi mereka juga lebih cepat menikah lebih baik gitu loh. Kalau misal kata orang agamanya menghindari zina gitu. Padahal ya apa? Enggak bercanda. Nah, dan untuk masalah kesukuan ini juga, karena jujur aja gue lumayan bingung. Gue Padang Jawa, ya Jawa gue juga yang B aja sih. Bokap gue orang Semarang, jadi kagak ada bau-bau keraton apa-apaannya. Lumayan bodo amat sama adat Jawa lah. Dulu bokap nyokap nikah adat Minang, soalnya kan nikahnya sama di Padang Panjang. Dan misalnya Tommy sendiri dari Jawa sama Pontianak kan, bokapnya orang Pontianak. Di sini udah ada 3 culture nih. Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan adat Jawa menang, tapi gue mikir ini 2 ntar kasihan dong, kagak dianggap gitu. Dan gue bilang ke nyokap, kayak kita bilang gimana kalau nih nikahan kagak usah ada adat, biar kagak ada ngiri-ngirian, kagak ada yang kayak kok yang dipilih adat Minang doang sih gitu. Nah itu dia. Terus dan karena gue juga jujur aja nih, kalau pakai adat Minang gue harus pakai suntiak seberat 2 kilo di kepala. Ini mohon maaf mau salon pas semua nih habis kelar acara. Ya Allah. Dari sini ke sini mohon maaf nih, gara-gara darah tingginya udah pegel banget. Iya makanya si Putih kagak pakai suntiak gitu aja ya udah tiap suntiang. Yo. Allah. Nah dia nggak pakai suntiang kayak gitu aja. Udah sering minta kerokin, udah sering minta kasih koyo, buset deh. Tua banget anjir. Tua bener. Anjir. Ya demi alasan praktis dan alasan untuk menjaga perdamaian antar suku, anjay. Buset. Ya kita mutusin gimana kalau nggak usah ada kata-kataan kayak bener-bener pure agama aja lah gitu. Terus alhamdulillah setuju semua ya. Alhamdulillah setuju semua. Mungkin gue juga cukup kaget sih, keluarga kita berdua gampang ininya komprominya. Iya. Dan ya sekali lagi kita tekankan ya, kita bikin bikin vlog kayak gini cuma buat menginspirasi aja buat teman-teman, tapi kita juga nggak memaksakan, nggak bilang bahwa cara pernikahan kita adalah cara pernikahan terbaik, enggak. Orang beda-beda. Karena gini, iya style orang beda-beda, standar orang juga beda-beda, dan kalaupun misal kalian pengen mendapatkan pernikahan yang seperti pernikahan kami berdua, gue agak ragu kalian punya orang tua yang seperti orang tua kami gitu loh. Pastikan orang tua dari kedua belah mempelai emang benar ya? Kedua mempelai ya, kedua itu setuju kayak gue lah, ngobrol aja dulu gitu. Mama kalau aku nikah boleh nggak kayak gini doang? Karena kadang-kadang orang tua ada yang pengen hajatan gitu kan. Mendingan kalau kata gue ribut di awal sih, kayak kenapa ya kan misalnya nyokap lu tipe yang kayak mas ntar nggak ada hajatan gini mah kan hajatan budget sekian nih, kalau nggak paling gampang ngomong duit dah. Budget sekian nih, ya maksudnya sewa gedung aja di Jakarta minimal 100 juta sekarang. Let's say budget 200 juta, kan budget 200 juta nih. Daripada ini 200 juta semuanya kepake dan habis dalam 1 hari, gimana kalau misalnya kita cuma pakai 50 juta, sisa 150 juta bisa buat DP rumah. Biasanya orang tua paling gampang kalau udah masalah di rumah nih, buat DP rumah, beli mobil, motor, nesbray. Biasanya tuh lebih gampang tuh meluluhkan hati. Tapi kemudian setelah itu lo bakal dihadapkan dengan irrational factors seperti gengsi. Ini gimana nanti kalau misalnya nikahan kayak gini, ntar diomongin orang, ntar nggak ngundang-undang, ntar itu keluarga masa nggak diundang, itu keluarga yang sini masih nggak diundang, nanti kamu diomongin loh, nanti dikira kamu kawin karena kebobolan duluan atau ya emang ya masa mau nurutin omongan orang gitu sih gitu kan. Kayak gue sangat sedih kalau misal orang tua kalian memang tipe-tipe orang yang kayak gitu loh. Dan gue juga jujur nggak tahu gimana caranya
Iya, karena apa namanya, gue sendiri malin kundang banget kalau soal kayak gitu. Gue mau orang tua dengerin gue gitu loh. Gue kayak di episode sebelumnya gue ngebahas relationship harus dengerin satu sama lain. Tapi kalau misal urusan gue mau orang tua dengerin gue nggak mau dengerin mereka gitu. Emang kurang ajar gue, jangan jadi anak kayak gue, jangan, nggak boleh. Tapi ya kalau untungnya di masa corona kayak gini, rasionalisasi nggak ada hajatan itu jauh lebih gampang. Iya betul. Karena emang gini, lu orang tua kita ya, anak-anak umur 20 sekian ini ya usia menikah 22 ke atas lah. Gue tidak mendukung pernikahan anak, jadi mohon maaf, di bawah umur 22 lu nikah gue masih 21 lah. 21 nikah. Majority 21 lah. Iya. Di umur di bawah 21 lu nikah, gue bakal what the fuck are you doing kalau kata gue ya. Anak-anak yang seumuran kita, otomatis orang tua lo semuda-mudanya beliau umur 40-an. Iya. Dan otomatis mereka lebih rentan gitu kan. Iya. Jadi kalau gue juga rasionalisasi ke orang tua kayak, ya kan Bubi, Babe, Mama, Bapak udah umur semua nih. Mohon maaf, bukannya mengatai kalian tua, tapi kalian memang tua. Gue sering ngecengin emak gue soalnya kan. Gitu kan. Ya otomatis resiko lebih tinggi, apalagi bokap gue sudah kena stroke, jauh lebih rentan gitu. Jadi karena ini udah jelas nih ada virus, peluang hidup mati kita kagak jelas, sementara faktor penularannya sangat tinggi gitu, kayak apa sih R ratio-nya itu yang di contagion. Ya itulah pokoknya. Nah. Ya kita bukan dokter juga. Gak ada yang punya background medis di sini. Gak ada. Nah, kayak jadi chances mendingan kita kalau emang mau menikah di saat pandemi kayak gini, mendingan benar-benar di-pack jumlah hadirinnya itu. Dan alhamdulillah sih orang tua kita juga bukan tipe hoax believers, alhamdulillah. COVID deniers. Mereka malah cenderung parno ya. Ya itu dia benar. Yang sampai duit dijemur di bawah sinar matahari segala macem. Gue sampai bilang, Bu, kagak bakal. Semprotin aja disinfektan kalau iya. takut duit mah. Iya. Aja. Saya kayak apa? Untungnya malah tipe yang lebih parno, jadi lebih gampang merasionalisasikannya gitu. Jadi alhamdulillah kemarin pas acara kita kurang dari 20 orang ya. Kurang dari 20 orang. Jadi yang datang itu tentu saja keluarga inti, kakak, adik, bokap, nyokap. Adik gue pribadi nggak datang karena dia udah terlanjur mulai kuliahnya. Jadi ini timingnya cukup jelek kemarin itu. Jadi dia udah keburu harus balik ke Bali, otomatis nggak bisa datang. Ya tapi dia bilang ada nggak apa-apa, daripada lo kagak jadi nikah. Dia bilang. Terus adik gue bokap nyokap, jadi untuk menggantikan posisi adik gue yang gue butuhkan sebagai operator IG live akad. Ini emang gue sebagai kakak yang anjing ya, gue menyuruh adik gue. Jadi gue memanggil salah satu sepupu gue yang emang sama-sama lagi di Tangerang, kayak dia operator yang kemarin. Jadi kalau misalnya kualitas IG live nya agak-agak gimana, lu protesnya ke dia, karena gue tidak bisa mengontrol lagi. Gue sudah duduk manis di depan dan bawa bunga. Iya. Nah, tapi mungkin kita perlu perlu ngejelasin ke mereka gimana pas kita persiapan nikah. oh iya, boleh. Nah itu untuk selesai soal hadirin dulu nih. Ya. Bokap nyokap, adik, keluarga inti. Terus syarat sah nikah tentu saja penghulu, wali kan bokap gue, cuman diwakilkan sama si pak penghulunya karena beliau untuk ngomong agak susah. Dan 2 orang saksi, 1 orang dari laki-laki, 1 orang dari keluarga perempuan. Yang dari keluarga gue tunjuk adiknya nyokap yang nomor 5. Sorry adik gue, sorry nih nyokap adiknya banyak, sama kakaknya cuma 1 tapi adiknya banyak. Jadi gue tadi ngitung dulu, om gue yang nomor 5. Sementara dari Tommy, om aku yang nomor 6 kayaknya. Oke. Banyak om gue juga. Iya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu kita masih boomers yang bersaudara banyak ya. Iya, yang menyebar benih gitu lah ibaratnya. Menyebar benih. Dan untuk dari keluarga Tommy sendiri tambah bude dan om yang emang sama-sama di Jakarta ya. Betul. Jadi seenggaknya biar kenal loh, ini siblingsnya bapak. Ada bude, ada om gitu. Ada om 2. Untuk dari keluarga gue sendiri ditambah ada kakak sepupu yang mau bantuin, sama om sepupunya nyokap yang kebetulan di Tangerang juga. Ya. Udah itu doang. Iya. Benar simpel gitu. Iya, sebenarnya juga untuk persiapannya juga sangat simpel. Ya persiapan administrasinya itu
pertama-tama paling dari Putih juga kan bikin surat keterangan menikah di RT RW ke kelurahan. Surat pengantar dulu ya? Ya, surat pengantar nikah. Dari gua juga bikin surat pengantar nikah RT RW kelurahan, plus gua cek kesehatan sama bimbingan pranikahnya itu masing-masing mempelai, jadi terpisah gitu, bukan dari KUA-nya. DKI wajib yang cek kesehatan. Kalau DKI, Tangerang, ya. Banten gue nggak tahu yang general, tapi kota Tangerang, karena rumah gue di kota Tangerang, itu kemarin cek kesehatan tidak wajib. Dan menurut orang puskesmasnya pun, dia untuk cek kesehatan dan vaksin T2 alias toxotetanus itu juga tergantung permintaan dari KUA-nya, karena nggak setiap KUA mewajibkan dan tidak setiap KUA membiarkan gitu. Jadi dia pasti bakal nanya dulu kalau di kota Tangerang kayak, emang di KUA mana mbak? Coba tanyain dulu ke KUA-nya wajib nggak gitu. Kalau nggak wajib ya kita mau sendiri ya nggak apa-apa gitu. Kalau di Jakarta jadi kewajiban karena ya gue ngerti sih gitu loh. Setiap mempelai mau baik perempuan maupun laki-lakinya ya mesti sehat secara fisik dan mental. Karena waktu gue konseling pranikah di puskesmas waktu itu, gue dikasih satu paper, dimana di paper itu bener-bener ditanyain kondisi fisik sama kesehatan gue. Jadi ditanya apakah anda sering migrain atau apakah anda sering sakit kepala, seberapa sering intensitasnya, segala macem, penyakit-penyakit, gejala-gejala itu di list semua. Kita tinggal centang iya atau tidak gitu. Itu buat yang fisik. Dan buat yang mentalnya ada lagi, apakah anda sering merasa menangis tiap malam gitu kan, apakah anda merasa ingin bunuh diri gitu. Itu ada, itu keren banget. Dan makanya iya, sebenarnya itu bisa gua iyain aja semua gitu, tapi kagak lah gitu kan. Gua ya udah gue tahu nih ini buat mental gitu kan. Kalau misalnya gue iyain semua mana qualified gitu. Terus. Tapi itu menurut gue merupakan suatu hal yang sangat necessary sih, karena ya gue nggak tahu lah, mungkin hasilnya juga masih tetap dibolehin nikah, cuma tetap akan ada bimbingan lanjutan dari dokter. Kalau misal ditemukan ternyata kondisi fisiknya itu bermasalah, butuh concern lebih gitu, lo bakal dibimbing sama dokter yang memang ahli di bidang situ gitu loh. Kalau misal soal psikologinya yang ternyata concerning gitu loh, lo juga bakal dibimbing sesuai dengan arahan dari psikologis gitu loh. And I think it's fair, I think it's necessary untuk menjadi persyaratan nikah gitu loh. Itu kalau di Jakarta gitu. Terus apa lagi sih yang lumayan ribet itu yang surat pengantar RT RW kelurahan itu ya, karena ya administrasi lah, ada aja syarat ABCD-nya gitu. Puter-puterin lah gitu. Puter-puterinnya lumayan dibeliin gitu. Terus apa lagi sih kemarin tuh? Lumayan banyak. Ini dari kelurahan sendiri dan dari RT, dan itu harus ada pengantar dari RT RW juga, harus bikin surat keterangan belum pernah menikah. Ini biasanya nggak cuma diminta untuk nikah doang, tapi juga untuk melamar beberapa jenis pekerjaan, kayak kalau mau jadi polkis ya kayaknya ya. Polkis, tentara gitu-gitu deh. Makanya kemarin ditanyain sama ketua RT gue kayak, ini mau bikin apaan kayak gini? Gue kayak mau kawin lom gitu. Gue bingung, kirain mau lamar kerja dia di apa gitu. Lamar kerja apaan lagi? Gue anak NGO, nggak dipeduli kan di kampus belum. Kecuali masalah administrasi kayak asuransi gitu-gitu lah ya. Oke, ya itu bikin juga, jadi minta dua surat. Kalau di Tangerang Jakarta ya, minta dua surat pengantar RT RW untuk ke kelurahan, untuk ke KUA ya? KUA ya. Lupa aku. KUA dulu. KUA dulu. Ya, pengantar ke KUA, dari udah nyampe KUA dapat surat pengantar ya udah gitu loh. Kalau dari gua kan pas selesai dari kecamatan, gue ke KUA buat bikin surat keterangan pindah nikah namanya. Karena kita setelah dipertimbangkan baik-baik, lebih enak nikahnya tuh di Tangerang yang dimana tempat tinggalnya Putih gitu. KUA-nya dekat banget lagi sama tempat tinggal Putih gitu kan. Cuma 10 menit. Dan lebih nyaman gitu lah. Jadi ini misalnya salah satu dari kalian kayak kalian memutusin untuk nikah di kecamatan tempat tinggalnya misalnya si mempelai perempuan kayak gue gitu ya, yang cowoknya berarti mempelai salah satunya lagi harus bikin surat keterangan pindah nikah gitu, yang nanti bakal dikasihin ketika mempelai yang perempuannya ngurus ke KUA-nya. Atau misalnya kalian malah dua-duanya nggak ada, belum domisili di situ, berarti dua-duanya bikin surat keterangan pindah nikah gitu. Ada yang kayak gitu kan, kayak ada si A si B tinggalnya di mana, orang tuanya tinggal di mana, terus orang tuanya maunya nikahnya di rumahnya orang tuanya, itu berarti dua-duanya bikin surat keterangan pindah nikah gitu.
kalau KTP-nya tidak sesuai gitu. Iya betul. Terus itu sih yang paling ribet sebenarnya administrasinya itu ya, Iya. yang bikin stres banget karena mondar mandir gue dari abis lebaran. Oh ya, jadi lebaran itu kita ada sejenis lamaran gak resmi ya. Iya. Ketemu 2 keluarga, sekalian ngomongin ya kita mau nikah, kira-kira fix tanggalnya tanggal 9 Agustus gitu kan. Ini ada yang lucu sebenarnya. Jadi pas waktu gua ramalan lagi, buset. Mau dibaca the pattern ini. Ayo, Anjing. ya Allah. Jadi waktu gua lamaran tidak resmi itu, bener-bener kan dari awal ngobrol sama Putih, sama nyokapnya juga, bahwa konsepnya ya memang kunjungan keluarga aja gitu loh. Nah setelah itu tiba-tiba, nah dari nyokapnya Putih nih udah bisik-bisik ke Putihnya, nanya, itu Tommy kemarin lamarannya udah itu gitu aja, nggak ada mau ngasih apa-apa gitu. Ini kan kayak, ya gue ngerti gitu loh, gue ngerti ya, emang yang namanya lamaran ya formalitasnya lah gitu. Dan gue juga selama pergi ke selama main ke Tangerang ketemu bokap nyokapnya, paling mahal gue beliin martabak doang gitu, karena bokapnya juga lumayan doyan martabak. Sangat gitu kan. doyan. Sangat Bukan doyan. lumayan doyan. Sangat doyan. Nah gitu, gue ya sebagai seorang laki-laki mapan cai, enggak, seorang laki-laki yang sudah memiliki rezeki, memiliki pemasukan sendiri, dan yang mau menikahi Putih yang merupakan anaknya mereka gitu loh. Ya masa sih gue cuma beliin martabak doang gitu kan. Gue kayak ngerasa ya udahlah, nanti kalau misalnya jadi setelah si Putih ngobrol ke gue soal bisik-bisik nyokapnya waktu itu, ya udah akhirnya gue putusin, coba bilang aja sama mama kamu, sama ibu kamu, sama Bupi gitu namanya, bilang sama Bupi nanti kalau nanti Tommy bakal ada ngasih sesuatu setelah setelah pernikahan gitu loh. Jadi pas pulang, jadi kita sempet seminggu ya, kita seminggu setelah hari H kita balik ke Tangerang. Nah di situ karena gue memang hobinya parfum, jadi lo bisa lihat channel parfum gue di sini atau di sini, nggak tahu ditaruhnya di mana nanti. Ya, nah jadi gue beliin mereka parfum. Bokapnya gue beliin Jaguar Classic Black yang wanginya itu agak-agak green. Ya warnanya doang black tapi wanginya sangat green, sangat elegan, sangat maskulin. Dan mirip sama parfum kesukaan bokap, Gatsby yang ceplek-ceplek gitu. Yeah. Ceplek apa sih, splash gitu. Yang woody, bokap suka banget pakai itu dulu. Iya, botolnya keren banget, kayak flask alkohol gitu, ya whisky gitu. Keren, tapi ya alkoholnya ya alkohol parfum gitu. Yeah. Parfum ada kagak bisa diminum. Iya, nah tapi buat nyokap tuh Syariol. Nah iya, buat nyokapnya dia gue beliin Syariol Parfum gitu kan. Nah itu wanginya sangat-sangat apa ya, majestic gitu loh. Iya, dan botolnya juga kayak it's made for a queen gitu loh. It's made for a queen, berkilau kuning dan shining shimmering splendid lah. Iya, shining shimmering splendid banget itu. Nah kebetulan gue parfum itu dua-duanya blind buy, bener-bener ini kayak wah anjir, prediksi doang, tapi ternyata mantep dan mereka berdua suka gitu loh. Happy banget ya, kayak selamat lah, gue selamat itu. Aduh, ya udah akhirnya kayak begitulah, bisa diakalin semua. Gini loh, bisa dikompromikan. Iya, semua hal ada jalan keluarnya, jangan pusing, jangan terpaku dengan satu standar tertentu gitu loh. Bisa dikompromikan semuanya gitu aja. Ya. Terus balik lagi ke persiapan pernikahan, kan administratif udah kelar waktu itu. Jadi begitu. Jadi gini deh, kalau misalnya bingung syaratnya apa aja ke KUA, mending sebelum, ketika lo masih dalam tahap planning nikah, lo datengin ke AUA di mana lo mau nikah, lo tanya aja langsung, Pak saya mau nikah, syarat administratifnya apa aja. Jadi langsung, kalau itu gue langsung dikasih 1 lembar gitu ya. Yeah. Ada fotokopi KTP dari kedua belah pihak dan orang tua, fotokopi kakak, bla 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 bla, foto sekian kali sekian berapa lembar, sekian kali sekian berapa lembar, segala macam, background biru itulah. Tuh kayak udah tanya aja, mendingan biar langsung clear gitu. Terus lengkapin semuanya, terus habis itu baru deh ke perintilan. Kalau booking tempat ya, kalau emang tempatnya rame silakan lakukan dari jauh-jauh hari. Untuk booking tanggal nikahnya sendiri itu ketika kalian nyerahin berkas
semuanya, baru nanti dikasih kayak slip gitu ya, Iya. surat keterangan. Jadi antara mempelai laki-laki yang bernama Tommy Surya Pradana bin lalala dan putri pernikahannya ini bin lalala akan menikah di lokasinya, bisa kalau misalnya bukan di KUA kayak mau di masjid atau mau di rumah kalian atau mau di resto gitu kan, atau mau di gedung, itu di mana jam sekian nanti akan ditulis kayak di log gitu. Jadi mereka udah punya jadwal gitu deh untuk tanggal sekian, tanggal jam sekian itu di mana gitu, dalam lingkup satu kecamatan itu aja kan soalnya. Terus dan ternyata rame bulan Agustus kemarin, banyak sekali orang yang menikah. Tahu nggak kenapa rame gitu? Kita juga nggak nyangka sebenarnya. Kita ambil tanggal Agustus tuh karena emang pengen cepet-cepet dan emang tanggal yang tepat aja gitu loh. Kita ambil tanggal 9 Agustus. Ternyata rame banget bahkan setelah tanggal 8 Agustus. Tahu nggak kenapa? Kita baru nyadar 8 Agustus itu 88. Iya, angka cantik. Angka cantik gitu Kita loh. nggak ngeh sama sekali ya. Nggak ngeh sama sekali. Kita kayak mikirnya cuma kayak ya udah hari Sabtu, bokap kita sama ya om tante segala macam yang kerja nggak perlu ambil cuti gitu. Iya. Ya, kalau kita ambil cuti nikah lah ya. Iya. Terus ya hari Minggu deh kita waktu itu ya. Hari Minggu kita di tanggal 9. Iya 9 saat Iya, Sabtu gitu kan. Weekend nggak gini, nggak usah ambil ini lagi, nggak usah ribet ABCD-nya dan kira-kira nggak bakal rame. Ya udah. Iya. Pertimbangan kita sesimpel itu. Iya, dan ternyata di tanggal 9 itu juga banyak yang ramai karena tanggal 9 itu merupakan orang-orang yang pengen nikah di tanggal 8 tapi kagak bisa karena kepenuhan. Nah, Basian. aduh, basian nih Iya, bahasanya kita gitu. aja dapet siang karena pagi tuh udah bener-bener full, setengah jam sekali tuh di logbooknya tuh aku lihat udah dari jam 7 pagi, Ya, 7, setengah 8, jam 8, setengah 9 itu udah full semua. ya. Ya kita sendiri ditanyain jam setengah 2 gimana mbak siang nih, ya udahlah hajar pak. Gue mau malah makin oke sih karena siang, karena ya jujur aja gue kan persiapan semua sendiri, gue make up sendiri, rambut baru ke salon itu kan, dan itu semua butuh waktu. Jadi ya udahlah kalau siang makin enak ini mah gitu. Dan itu pun telat ya kita kemarin. Telat. Nah, Iya. dan- Kita agak telat karena persiapan dari ya namanya Putih siap-siap kan. No, for your information, Putih ngelakuin makeupnya sendiri. Lo bisa lihat nanti kita bakal ada slide foto-foto kita di sini. Kita insertin aja sambil jalan. Iya, sambil jalan, iya. Terus kalau misalnya pengen lihat tutorial makeupnya, komen aja di bawah. Nanti kalau misalnya Ya pengen emang lah. banyak, Masa kagak ada yang pengen? Orang channel kamu kan channel review makeup biasanya. ya sih ya. Kalau penonton menghendaki, saya akan membuat videonya itu loh. Ya harus menghendaki dong. Maksa. Nah terus ya udah di blog tanggal kan dia dapat slip gitulah kayak udah booking tanggal. Terus dikasih ini juga surat mengundang kita untuk mengikuti bimbingan pranikah ya. Ya. Satu sesi bimbingan pranikah yang ternyata bukan bimbingan pranikah, lebih ke cek berkas sama Ya, ngasih wakaf Quran. iya. Udah gitu doang. Lu yang bener aja, gue bimbingan pranikah kirain bakal dibimbing jadi kalau nikah Iya. itu kamu gini-gini. Bakal dikata-katain kalau kata Iya, nyokap. bakal dikata-katain gitu kan. Gue duduk di bimbingan pranikah, gue gue dicecer sama bapak-bapaknya. Kamu beneran nih ini nikah yang pertama kali? Beneran yakin? Iya, gitu. Bukannya udah pernah nikah dulu ya di Bogor ya? Siapa tahu yang di Bogor, kagak tahu gue itu orang ngasal banget, baru pertama kali ketemu coba. Itu jok bapak-bapak nggak asik banget sih. Kagak asik banget itu Iya. jok anjir. Terus sempet dilatih ini juga ya, ijab kabul. Oh iya, dilatih ijab kabul. Aduh. Selalu gemeteran gitu. Iya, gemeteran lah. Iya, ijab kabul tuh udah kayak sidang skripsi anjir. Kata nggak ada skripsi jadi nggak. Iya deh, tahu deh. Aduh. Nah terus dikasih juga ini apa, nomor kayak virtual account gitu ya, Iya. VA gitu untuk pembayaran biaya administrasi nikahnya itu resmi dari Kementerian Agama sebesar Rp600.000. Ya. Nah, itu lo bisa bayarin di bank mana aja kalau menurut beliau, atau kayak gue bisa di kantor pos. Kalau gue itu kantor pos karena nyari sepi aja kan. Kantor pos langsung mau ini ya bayar apa sih istilahnya waktu itu, bukan resi apa gitu, kayak mau bayar ini ya, iya ini buat langsung bayar Retribusi. bukan, tahu lupa. Ada apa gitu istilahnya bayar ini ya gitu. Nah itu nanti bukti pembayarannya disimpan karena pas kita balik lagi ke mana ya waktu itu diminta, waktu pas akad nggak sih? Waktu pas akad. Pas akadnya, pas hari hanya itu bakal diminta sama si penghulunya kayak bukti gemang lo udah bayar untuk Iya. prosesi ini. Karena Ya kayak lo mau ngambil laundry gitu lah gitu. ngambil laundry banget bang. Nah terus udah setelah itu udah sih administrasi kelar, tinggal perintilan kayak baju. Kalau baju kemarin kita emang karena
tidak mau ada adat-adatan, otomatis ya bajunya cukup sekuler lah ya. Ya sekuler banget. Yes, Ya lu bisa lihat di foto, ya, gitu. lu bisa lihat di foto-foto ini gue pakai bajunya yang kayak apa namanya, kayak Arctic Monkeys banget, Arctic Monkeys gabung BTS gitu lah anjir. Anjay. Aduh. Sementara gue pakai dress yang emang gue pengen pakai dress dari awal gitu, sempet kayak cuman untuk style segala macam sempat melewati ya, untuk stylenya sempat mengalami lagi melewati perdebatan selama beberapa saat, tapi akhirnya gue memutuskan untuk stay dengan model yang gue pilih di awal ini. Untuk itu for your information, itu bikin di penjahit, jadi bukan beli jadi benar-benar measurement, dan gue sangat merekomendasikan mendingan lo sewa atau lo bikin sendiri, karena untuk orang-orang yang bodinya tidak mainstream kayak gue, maksudnya ya jujurnya gue lebar banget gitu, gue lebar dan ukuran badan gue itu tidak banyak tersedia di butik-butik nikahan gitu. Jadi gue akhirnya, dan gue style yang gue mau cukup peculiar, maksudnya gue nggak pengen panjang-panjang yang trainnya nyeret gitu, karena ya ngapain anjir, kotor dan ribet gitu. Gue pengen model kayak gini. Jadi nyokap bilang yaudah kita penjahit aja. Kebetulan ada kontak dari tetangga, gue ke tempatnya beliau, terus dia bilang kainnya mau gimana, mau nyari sendiri aja atau dari kita. Akhirnya gue menyokap lah ke toko kain di Bintaro, gue lupa namanya apa, Pronto. Itu ada di Majestic juga kalau di Jakartanya ya. Terus kita di situ pilih-pilih kain kayak yang ini yang masuk budget, yang gue suka, gue hajar itu, dan ya ambil measurement segala macam, dibikinin. Gue kasih lihat referensinya ke si ibu penjahitnya, kayak gue maunya ini kayak gini, nyokap maunya ini, udah karena dijadiin yang seperti itulah yang gue kenakan di hari itu, dan gue sangat suka sih. Ya, aku juga suka banget. Kayak nikahin bidadari gitu. Cuman karena kayak anak band nikahin bidadari gimana sih? Ngapain lu? Dapet rezeki apa gue gitu kan. Udah, untuk bajunya Tommy sendiri itu kita belinya berdua ya waktu itu. Kita belinya berdua waktu itu Di Central Park ya? Iya. Jadi pertamanya brainstorming dulu dari Pinterest nih gitu kan. Nyari pernikahan minimalis, pernikahan sekuler tuh kayak gimana sih baju-bajunya gitu kan. Terus kayak ada yang pakai jas, ada yang segala macam. Terus kayak aku males pakai jas gitu kan. Panas boy Indonesia. Panas banget pakai jas. Karena emang dari awal konsep kita semi outdoor ya. Ya. Bukan di ruangan ber-AC ala-ala ballroom hotel gitu lah, atau gedung pertemuan apa Satya Wacana. Kok Satya Wacana mau Unif ya? Sabta Manggala apa? Sabta Pesona aku bilang, jauh banget. Gedung Kemenpar. Halo Pak Wisnutama ya. Aduh. Ya nggak. Jadi kita butuh bahan yang breathable, yang tidak bikin keringetan, yang cukup lightweight dipakai untuk seharian gitu kan. Dari awal, bahkan ketika masih planning nikah November tuh kita udah mikir, dan veggingnya sama ujung-ujungnya gitu. Jadi kita udah tahu lah kayak bakal keadaan kayak apa yang kita bakal hadapin itu. Jadi ya makanya Tommy nggak mau pakai jas karena bakal panas kan. Ya, terus apa lagi ya? Paling ya karena gue pengen tetap tampil formal dan unusually ganteng dulu di pernikahan, jadinya kayak gue mikir nyari apa-apa nih. Terus gue ngeliat ada foto cowok ganteng banget pas nikahan pakai kemeja putih, pakai suspender, pakai celana bahan, pakai sepatu boots. Ya, terus gue mikir ya udah gini aja, udah formal banget, udah vintage banget, nah pakai bow tie juga gitu kan. Udah apa namanya, ini aja gini aja vintage banget. Awalnya gue mau kayak warna-warnanya pakai warna yang monokrom gitu. Cuma si Putih bilang, kamu tuh apa namanya kalau misal pakai warna yang monoton kelihatan biasa banget gitu loh. Jadi kamu coba embrace warna cerah gitu loh. Nah, embrace ya. Warna cerah masuk banget sama kulit kamu. Dan gue nggak pernah tahu ini sebelumnya sampai pada akhirnya dia bilang ke gue soal ini gitu loh. As usual, bukan gue cuma bow tie gue yang warna oranye, celana gue yang warna abu-abu cerah, dan suspender gue yang warna merah, rambut gue juga gue warnain merah. Iya. Dan anjir, oke juga itu gitu loh. Ganteng banget. Alhamdulillah. Dan ini entah kebetulan atau tidak, warna merahnya hampir sama sama rambut merahnya. Aduh. Nyokap gue bilang, rambutnya ikut-ikut. Nyokap gue karena beliau kayak gue suka ngecat rambut, jadi nyokap gue karena beliau juga kayak gue suka cat rambut untuk nutupin uban kalau beliau mah ya. Tapi dan beliau ini cuma mau dicat warna merah rambutnya. Jadi waktu pas bimbingan pernikahan itu ya, Hamin berapa sih waktu itu? Hamin 4 ya? Hamin 4 ya. Hamin 4 itu
pas apa kamu bilang mau beli cat rambut terus nyokap langsung ngancem jangan sama-samain. Iya. Tuh kayak udah bener kayak anaknya. Iya, alhamdulillah gitu kan langsung dapat restu dari mertua gitu kan. Kalau kata nyokapnya dia, gue bukan dianggap sebagai menantu tapi dianggap sebagai anak gitu. Anak ketiga. Wah, seneng banget gak tuh. Aduh gila lo, mimpi apa gue dulu kan. Apalagi ngomongin apa lagi nih? Baju itu kamu sempet ragu? Iya, gue sempet ragu sama bajunya karena iya sama botainya karena gue bukan orang yang badannya fit gitu loh. Dan baju itu entah kenapa bikin gue perutnya jadi agak kelihatan maju ke depan. Iya, gue tahu beberapa cewek emang tipenya yang dead bod gitu kan. Tapi kayak masa baju kayak gini dipakai orang dead bod gitu. Jadinya gue agak ini juga agak ragu juga. Tapi pada akhirnya sebulan sebelum kita nikah, gue akhirnya memutuskan untuk diet. Ya, gue nggak tahu ini diet apaan, pokoknya diet aja. Nanti metode dietnya mungkin kalau misalnya lo mau denger metode diet gue kayak gimana, nanti subscribe ke tulis saya di kolom komen kalau misal gue mau tahu. Tapi yang jelas dalam sebulan tanpa gue harus ngerasa kelaparan, tanpa gue harus ngerasa menderita sama sekali, gue turun 4 kilo. Dari berat gue waktu itu 88 jadi 84 dan ngefeknya langsung ke perut. Jadi perut gue tiba-tiba ya. Lu kalau misal ngelihat mungkin di foto ini gue masih kelihatan agak agak buncit lah gitu. Tapi bro, waktu sebelum gue pakai diet itu jauh lebih nonjol ke depan gitu. Itu kayaknya pas waktu gue coba pakai, ini gara-gara corona kan gue jadi gendutan karena makan GoFood di McD mulu gitu kan. Dan gak keluar rumah. Gue kagak gerak-gerak, kagak lari-larian. Dulu sepedaan, terus sepeda gue hilang di sini. Itu panjang lagi ceritanya. Jadi gue jarang gerak dan walhasil baju yang gue beli pada waktu itu sekitar Februarian ya? Enggak, Januari kayaknya ya. Lupa deh. Februari gue udah beli baju itu. Satu set itu ya? Iya, satu set itu gue beli Januari Februari. Begitu gue pakai testing pas gue mau nikah di bulan Agustus, gue pakai di bulan Juli awal itu udah mau lepas kancingnya di bawah sini. Padahal sebelumnya ngepas, pas banget sama gue. Ini kancing udah mau lepas, baik dan kancing celana sletingnya udah nggak bisa muat dan kancing celananya itu juga gue udah kagak bisa kancing lagi, bener-bener susah gitu. It was miserable dan itu bikin self esteem gue lumayan hancur banget. Tapi ya setelah diet akhirnya ya turun lah dan drastis banget. Turunnya tuh di perut semua, yang dari perut turun semua gitu loh. Cuma kemarin agak longgar lagi sih karena ya karena gue setan. Ya itu dia, setan. Gue selalu menggoda. Beb lapar. Ini sekarang nih bentar lagi kelar taping nih gue bakal ngomong beb lapar. Masalahnya dia ngomong beb lapar bukan cuma beb lapar doang, tapi beb lapar nasi padang. Siapa yang nggak kegoda sama nasi padang gitu kan? Beb lapar nasi kapau. Nah, beb lapar McD. Ya. Kombinasi Coca-Cola dan kombinasi Big Mac itu susah sekali untuk ditolak gitu kan. Terus kayak ngelihat COVID-nya juga kagak berhenti. Ini kapan redanya? Kapan pemerintah mau serius nanganinnya gitu kan? Ya udah, bodo amat, gue gendut juga gak ada yang lihat gitu kan. Gue bilang tiap hari gue mah seneng gue peluk-pelukin gitu kan. Enak gue gini-gini. Jadi kayaknya bakal gue lanjutin lagi untuk bulan depan karena ya udah terlalu nggak bisa gini-gini terus lah gitu buat gue. Dan gue lumayan menikmati pola diet gue yang kemarin juga, sangat-sangat nikmat gitu kan. Dan apalagi ya? Oh, untuk perintilan aksesoris, Tommy waktu itu pakai kacamata punya teman kita Lutfi yang ketinggalan. Halo Lutfi. Hai Lutfi, terima kasih kacamatanya. Gue merasa sangat sangat apa banget gitu. Soalnya kan si Putih sendiri bilang yang namanya orang pakai kacamata itu kan bisa dibilang juga impairment gitu loh, sesuatu yang disabilitas gitu, impairment. Sesuatu yang harusnya bukan dijadikan fashion trend gitu, tapi ya nggak tahu cuy, gue ngerasa ganteng pakai kacamata gitu loh. Karena gue copot kacamata terus seharian burem pas nyampe restoran udah keluar foto-foto baru gue pakai kacamata kayak
dunia gue kembali jelas, tidak bokeh lagi sebelumnya. Yang Gitu. malah ketukar pas waktu nikah, dia yang gak pakai kacamata, gue yang pakai kacamata. Iya, tapi untungnya cakep lah. Semua Cakep. alhamdulillah berjalan lancar. iya. We're two of the lucky bastards out there Iya, gitu lah. Terus waktu persiapan itu apalagi ya, untuk headpiece sendiri karena nggak enak juga kan pala kosong ya kalau untuk cewek. Dan nanti gue aja sih, nyokap sih pengennya pakai yang jelas waktu akad nyokap nyuruh gue beli veil gitu ya, buat ya at least meski gue nggak pakai kerudung beneran tapi seenggaknya agak ketutupan lah. Jadi gue beli bridal veil gitu, beli di Shopee, kirim dari Cina. Tapi bagus kan? Bagus banget. Kan? Itu udah di mana ya sekarang ya? Oh, tinggal di rumah ya? Ya, kamu tinggal di rumah. Nah terus pakai itu, terus tadinya nyokap tuh masih mau nambahin kayak tiara kecil lagi. Terus kayak gue bilang anjir udah too much ini gue. Kayak udah cukup, veilnya cukup gitu. Pakai bridal veil, terus gue ngerasa kayak Bunda Maria anjir pakai bridal veil itu. Mohon maaf nih. Nah, terus Nistan agama. kan bukankah Bunda Maria terabadikan dalam Al-Quran sebagai dalam surat Maryam. Iya. Ya. Tapi Anda bukan Bunda Maria. Yes. Kan Anda mengilhami Bunda Maria. Anda Bunda Putih. Itu Bunda Dorce. Iya. Nah terus untuk foto-foto gue udah beli flower crown karena jujur aja sangat terinspirasi estetika Midsommar. Gue suka banget film itu, mohon maaf. Nah terus gue udah takut dibakar aja gitu kan. kalau dia macam-macam saya bakar. Tidak. Terus untuk sepatu gue memang tidak mau pakai heels karena gue tahu ini bakal gerak tak seharian, dan ya karena gue gendut juga gue mau pakai heels, kaki gue sakit banget, jadi kayak gue mau pakai cats aja. Dan karena gue orangnya anti ribet dan emang style gue sih pakai dress dan pakai cats gitu, jadi ya udah gue mau gitu ya, gue pengen jadi diri sendiri di nikahan ini gitu. Which is why gue juga memutuskan untuk dandan sendiri karena mohon maaf gue kurang suka sama style bridal makeup yang di Indonesia. Menurut gue apa ya, bener-bener kayak ada template-nya dan itu ditemplokin ke muka semua orang jadi mukanya sama. Dan gue nggak suka itu, gue pengen kelihatan kayak diri sendiri saat gue menikah, terutama di hari pernikahan gue gitu, kayak oh ya, this is really me who got married gitu loh. Gue nggak peduli lo mau pangling atau enggak, kayak that's none of my business, I don't really care gitu loh. Dan ya menurut gue dan teman-teman gue skill makeup gue bagus kok dan mencukupi untuk itu, so why the fuck not gitu. Iya. Udah jago, dia sering make upin teman-temannya juga kan dulu di acara-acara penting, dan make upnya juga bagus gitu loh, bukan make up yang bener-bener nutupin muka putih jadi kayak dikasih topeng gitu, mukanya kagak gitu. Itu yang gue nggak suka, muka kayak topeng gitu, kayak I wanna look like myself gitu. Ini nikah gue bukan orang lain gitu loh. Jadi kayak ya udah gue memutuskan untuk bikin make up yang natural, bisa dibilang cukup natural. I mean foundation gue lightweight, concealer juga kan concealer cukup high coverage, foundationnya yang cukup lightweight tapi cukup coverage untuk nutupin merah-merah karena muka gue suka merah-merah gitu kan. Tahan lama karena ini acara outdoor semua, dan ditambah si KUA itu tidak ada dinginnya sama sekali ya. Panas anjir, gila. Gua udah lembab banget, kayak gak keringetan tapi gue lembab banget, kayak you know you're moist gitu loh. I hate that word, moist. Nah terus apa namanya, tapi cukup colorful juga karena gue pakai headpiece flower crown yang colorful. Dan teman-teman baik gue dari PPI Grenoble, hai teman-teman semua, mereka membekali gue dengan flower bouquet yang juga sangat colorful. Jadi jangan sampai muka gue kosong coklat doang gitu, basic banget anjir. Jadi gue kasih nuansanya pink lah. Gue tes makeup di rumah, gue bikin sebelah color scheme-nya ini, bokap sama nyokap bilang udah tuh yang pink aja udah paling bagus. Gue matchingin sama flower crown-nya juga waktu itu, dia bilang udah yang ini aja yang pink, jadi gue pakai hari-H itu. Itu untuk makeup. Untuk rambut, karena kelemahan gue adalah dalam penataan rambut, makanya kalian pasti bakal lihat rambut gue gini-gini aja. Itu karena gue memang tidak bisa ya, sudah mencoba dan hasilnya tangan gue kebakar, kuping gue kebakar sama curling one, jadi gue menyerah. Jadi gue udah janjian sama satu salon. Jadi pas hari H jam 10 gue kelar dandan, gue langsung buru-buru dianterin ke salon itu, di style kira-kira sejam karena gue mau pakai si bridal veil itu, jadi gue butuh disasak dikit di sininya, dan tentu saja gue tidak bisa melakukan itu.
ditambah di keriting segala macam, poninya ditata nggak cuma kayak gini doang gitu, jadi kayak gitu kemarin ya. Wih, perfect deh. Akhirnya gue buru-buru sejam, dari jam gue telat tuh, harusnya jam 10 gue di sana, 10 setengah 11 gue kayak baru jam 11 kurang ke sana. Jadi jam 12-an gue balik, gue lari lagi ganti baju, gue lari lagi pasang korset apalah gitu. Melelahkan. Tapi ya perintilannya itu yang banyak yang bikin agak stres ya kemarin, jujur aja. Kadang gue juga mikir kalau misalnya kita aja udah stres banget ngurusin pernikahan kayak gitu, gimana orang-orang lain yang bride-nya kayak apa, pernikahannya kayak bridezilla gitu loh yang ya. baralek gadang kalau istilah orang Padang apa Baralek sih? gadang. Kondangan gede-gedean gitu loh. Bridezilla ya. Bridezilla itu bride yang pengen semuanya perfect. Oh gitu. Iya, itu istilah Bridezilla, orang bride yang terlalu stres gitu, kayak menekankan everything has to be perfect sampai to the little detail gitu, itu baru Bridezilla. Iya, makanya kayak gila ya, gue nikahan simpel kayak kemarin aja tensi gue naik anjir, migrain gue mah gue kumat. Kayak udah gimana kalau emang baralek gadang undang 1000 orang gitu. Iya. Ya makanya butuh tim WO. Iya. Gitu. Butuh tim bridesmaid yang cepat sigap tanggap gitu. Iya. Kalau berdua doang ngurusin mah udah mati lu habis itu kena tipes. Iya. Gue juga nggak habis pikir sama laki-laki yang doyan buat nikah gitu, habis nikah sekali terus nikah lagi sama cewek lain, koleksi gitu lah, koleksi istri gitu. I mean, nikah sekali ya udah capek banget gitu. Iya, practically speaking capek banget anjir kemarin. Capek banget, iya. Nah, terus mari kita membicarakan soal hari H. Yeah. Tanggal 9 Agustus 2020, hari Minggu. Gue bangun jam berapa ya? Jam 6 jam 7 gitu. Gue masih disuruh nyapu ngepel rumah sama mama gue. Masih suruh nyapu, ngepel rumah, bersihin kamar mandi dikit. Karena emang acara emang gak di rumah, tapi gimana pun rumah itu jadi titik kumpul dulu sebelum akhirnya berangkat kan ke KUA gitu. Jadi ya at least proper lah gitu. Nah terus akhirnya jam 8-an gue disuruh, udah kan di sana make up. Kayak ada yang menyuruh saya beres-beres, karena ada yang marahin saya untuk beres-beres muka. Ya udah, terserah sama gue. Terus Tommy dari rumah Cijantung ya, Jakarta Timur, jadi lumayan jauh. Kita janjian karena akadnya jam 1:30, kalau bisa jam 1:30 udah di Cipondo ya, dari Tangerang ya. Gua waktu itu pas waktu di hari H bangun baru jam 9 pagi gitu. Oh iya, kamu. Iya, itu gue bersyukur banget nggak dapet slot yang pagi, karena susah kita bangun pagi. Bukan cuma susah bangun pagi, tapi malamnya gue nggak bisa tidur. Deg-degan banget. Sama sih. Lo bayangin orang tidur bukannya baca doa mau tidur, baca ini malah baca akad nikah gitu loh. Ya, saya terima nikah dan kawinnya. Iya, saya terima nikah dan kawinnya. Gue suka ketinggalan banget tuh kawinnya. Ya terus kayak tiba-tiba kepleset sendiri lah, Putri Priyanka. Gue udah tahu, gue udah sering manggil nama dia dengan putih tapi seringnya kepleset lagi. Gue nggak tahu tuh ada setan apa tiba-tiba masuk ke lidah gue gitu kan. Tapi ya pada akhirnya yang sangat lancar. Tapi itu dia, itu benar-benar mengorbankan jam tidur gue, yang dimana gue harusnya memang tidur jam 12 gitu kan. Biasa kita tidur jam 12, gue jadi tidur jam 3-an gitu. Dan gue bersyukur banget kita nggak dapet slot pagi, karena gue bisa bangun jam 9 pada akhirnya, itu dapat tidur 6 jam lah gitu. Nah, terus ya udah bangun tidur, gue mandi, makan dulu, makan bakso tuh waktu itu di rumah, makan bakso. Bakso depan rumah ya? Bakso depan rumah biasa. Itu bakso paling enak. Comfort foodnya dia. Comfort food gue itu bakso Pak Bowo. Halo Mas Bowo. Oh, gue masak pagi, bukan bersih. Buset. Masih sempat masak, bikin pasta. Ini bener-bener nih emang nih. Karena nyokap juga kayak ini bikin pasta aja buat nanti sarapan. Ujung-ujungnya kagak habis juga sih. Aduh. Tapi dimakan kayak malam dimakan sama Babe. Oke. Buat makan malam jadinya. Ya. Nah, kayak udah nunggu kan, dan kan karena gue punya mah, gue nggak mungkin gak sarapan kan paginya. Jadi ya gue bikin pasta dulu. Gue habis masak, cuci kamar mandi bentar, yang nggak thoroughly nyikat gini pakai porstek ya, kayak cuma sikat asal lah gitu, yang penting kelihatan lumayan proper gitu. Terus tuh gue mandi, terus tuh gue make up yang gue perkirakan sejam, ternyata setengah jam udah selesai. Hebat emang. Iya, untuk make up tutorialnya nanti silakan di request di bawah, kalau cukup banyak request gue akan bikin. Tapi ada produk yang nggak ada, karena itu salah satunya pakai eyeshadow palette punya nyokap, jadi nanti gue bakal substitusi. Nah terus
Jam setengah 11-an itu ke salon, jam 12-an balik, udah kelar rambut gue. Habis itu kayak nggak lama habis itu, gue makan dulu. Nggak lama habis itu ini ya, kamu datang ya? Iya. Pas dia datang kebetulan gue udah pakai korset tapi belum pakai dress gue. Pas gue ke kamar depan ngambil dress gue lihat dia jalan, wah gue ngejerit, gue lari ke belakang. Gue pas waktu nyampe rumah dia baru assalamualaikum, tiba-tiba ada yang ngejerit gitu. Set, ini siapa nih, jangan-jangan si Putih nih gitu kan. Set, kaget banget gitu, kayak mau dimalingin rumahnya padahal mau dinikahin gitu. Gue nervous, terus gue ngeliat dia udah dengan attire dia, udah dengan outfit nikahannya itu kan gimana ya, doki-doki suruh gitu loh. Doki-doki suruh apa tuh, wibu lu. Deg-degan gitu. Deg-degan ya. Ya udah gue pakai baju gue, terus ya kita sempat ada ngobrol dulu ya antara kedua keluarga sebelum berangkat. Terus kayak ya secara tidak resmi meminta ya, Tommy bilang ke bokap gue kayak kita bakal nikah gitu, kayak last goodbye gitulah. Gue juga saling nggak apa namanya, kalau orang Jawa kesukuan, tuh nggak sungkem. Iya, nggak sungkem perse, tapi lebih kayak pamit lah ya. Pamit ya. Minta izin terakhir gitu loh. Dan itu ya mana nyokap sama bokap udah pada nangis semua lah gitu. Tuh kayak terus ke bokap nyokap kamu juga ya, ngomong sama bapak. Ya sekalian kenalan, ini omnya Putih yang jadi jadi saksi, Om Aven. Ini omnya Tommy yang jadi wali. Tuh kan. Om siapa? Sorry nih. Om Beni. Om Beni, tuh kan. Sama Bude, sama om satu lagi, tuh kan. Tuh, ya kenalan lebih ini lah further aja sebelum berangkat. Terus akhirnya karena memang dekat jaraknya antara rumah gue sama si KUA-nya itu, jadi kita berangkat sekitar 10 menitan nyampe. Terus sempet foto-foto dikit, dan kita janjian sama fotografernya juga langsung di KUA-nya. Jadi begitu nyampe dia langsung udah standby, langsung foto-foto kita lagi jalan. Ada beberapa candidate bagus banget ya. Bagus banget nih, nanti kalian lihat gitu. aja di sini. Kita bakal kasih slideshow-nya. Terus langsung di foto pas kita masuk. Penghuni juga udah nungguin karena kita telat sekitar 10 menitan ya waktu itu ya. Terus kayak udah ya langsung mulai aja yuk. Nah pas prosesingnya nih, mungkin yang nonton videonya ada juga yang udah nonton video akad kita di Instagram gue, tapi untuk sekarang mohon maaf Instagram gue lagi dikunci dulu ya. Nah terus pas lagi akadnya langsung kita duduk di meja kursi yang itu kursi ekstra banget anjir. Iya, singgasana ya. Singgasana kan, karena kan katanya jadi raja ratus hari ya, gitu kan. Terus ya langsung lah mulai prosesnya tanpa bagi ibu gitu kan. Cuman sempat tersendat karena bokap gue habis kena stroke 2 tahun yang lalu, sampai sekarang untuk ngomong agak susah, ditambah beliau ini orangnya sangat nangisan mengenai apapun tentang anak-anaknya gitu loh. Jadi emang dari kemarin, dari H-1 tuh bokap gue udah murung gitu loh. Gue udah digodain sama gue mau nyokap kayak, "Babe kenapa? Babe sedih. Kenapa?" Terus nunjuk gue gitu kan. Gara-gara Putih besok mau nikah. Gitu. Nah pas hari tuh udah nangis gak berhenti ya dari sebelum kita berangkat ya. Jadi agak susah banget buat ngomong, jadi serak banget. Akhirnya diwakilin sama si Pak Penghulunya itu. Gue waktu itu lumayan deg-degan karena bener-bener kan ada bagian dimana ya namanya prosesi ijab kabul. Wali dari perempuan prosesinya itu seakan memberi izin menikahkan anaknya ke pengantin prianya gitu loh. Nah bokapnya Putih waktu itu bener-bener macetnya pas di pas nyebut nama, ya saya nikahkan gitu loh. Di bagian saya nikahkan. Jadi yang pertama-tama awal-awalnya itu semua lancar sampai di bagian saya nikahkan bener-bener nggak bisa ngomong. Terus kayak gue deg-degan gitu. Ini apakah bokapnya Putih beneran sedih, apa beneran sebenarnya kagak restuin gue apa gimana gitu. Sempet sedih gitu kan bawaannya. Aduh gimana gitu kan. Nggak bisa minta jawaban pasti juga sama sekali karena kan bokapnya memang lagi kesulitan berbicara juga, jadinya ya udahlah keep it to myself aja. Tapi untungnya setelah prosesi itu juga
ya udah gitu, sudah Takut disambut ya? dengan apa? Tetap takut ya kamu ya. Padahal udah di momen itu gitu loh. Udah takut ini sebenarnya gue direstuin apa kagak gitu loh. Padahal udah bener-bener di KUA, Iya udah bener-bener di KUA nya. bulu depan mata gitu. Iya. Gue kayak takut gitu loh. Tahu nggak sih apa namanya cerita-cerita orang yang tiba-tiba kagak direstuin pas lagi hijab kabul gitu. Ini suara hati istri banget sih. Anjir, ya gitu tapi ya pada akhirnya ujung-ujungnya alhamdulillah ya beres semuanya. Dan itu kita kelar udah ditungguin calon pengantin berikutnya yang Iya. keluar setelah kita ya. Kita dengan baju attire sekuler, dia datang pakai baju pengantin Jawa banget Gue gak sih? sejawa banget itu anjir. Lalu kita keluar dia masuk kayak. Dan dia ramai, kita kan cuma kayak 20-an orang gitu. Iya. Kayaknya 30-an ya. Gara-gara telat kita jadi diliatin sama rombongan nikahannya dia Iya, gitu. gara-gara kita lama di dalam Kayak juga. kita lama di dalam gitu loh. Tapi untungnya udah selesai, udah foto-foto. Dia pas foto-foto nih diketawain orang-orang di live nih, kayak kita disuruh foto pegang buku nikahnya dulu kan. Iya. Terus ya udah, ya terus buka sekarang. Dan kita udah tuh langsung berdua bareng buka masker, padahal ini Itu. maksud itu bukan buku nikah. Itu jangan ditiru. Udah lu jangan buka masker pokoknya sekarang. Sosok dibilang apa bukunya? Bukan maskernya, bukunya yang dibuka. tapi kita bisa serempak gitu loh. Bener-bener langsung. Oh, sebegini ya. itu paling ngaco sih. Jadi itu apa orang-orang pada kode ngakak semua kan di semua. komen. Iya, di komen katanya kode ngakak. Sayangnya kita nggak bisa ngeliat tuh yang komen-komen Iya, berapa orang. nggak ke-save sama Instagram sekarang, sebel deh. Iya, sebel banget. Tapi ya gitulah, pada akhirnya semuanya berjalan lancar. Iya. Alhamdulillah kita makan-makan. Sebelum itu ini dulu karena pas di seberang KUA-nya itu masjid, yang mau sholat dulu, sama kita foto-foto juga ya. Di situ baru kita karena masih ada kayak gap setengah jam juga antara selesainya itu sama jam janjian kita sama jam apa sih? Kok tiba-tiba error jam reservasi kita di restorannya. Iya. Jadi ya udah kita ngisi karena emang deket banget kayak 5 menitan doang dari situ. Jadi kita foto-foto dulu lah. Iya. Habis itu langsung ke resto, foto-foto dulu. Pas nyampe kita kayak minta disiapin sambil kita foto-foto ya, foto keluarga, foto semua yang datang, ya keluarga semua sih, jadi foto keluarga gitu. Iya. Terus foto keluarga inti, terus foto kita berdua iya, juga. Foto romantisannya. Iya, gitu, foto kan. unyu-unyunya gitu. Karena kita pilih resto ini selain karena emang makanannya enak banget aja. Karena kita berdua gourmet ya, kita berdua seneng banget makan, jadi kita memastikan ini resto emang tempat makan enak. Iya, itu perfect banget dan gue mau ngerekomendasiin juga kalau lo sekalian ini apa namanya, lo nggak boleh ya kalau misal apa namanya kebetulan rumahnya dekat dan kebetulan kondisinya memungkinkan, lokasinya memungkinkan, kalau mau cari tempat nikah di Tangerang lo cari nih Jagarawa Resto namanya. Restoran Jagarawa dekat Danau Cipondo. Dekat Danau Cipondo, maintenance-nya bagus, lokasinya oke banget, lo bisa view-nya bagus, lo bisa makan di pinggir danaunya langsung. Terus lo bisa foto-foto di daerah sekitar situ. Spot fotonya banyak banget ya. Fotonya banyak dan yang paling penting makanan yang enak-enak banget. Ada makanan Sunda yang bukan makanan Sunda boring gitu, yang cuma ayam penyet gitu-gitu doang, ayam goreng, terus sambel sama lalapan. Kayak apa namanya ayam dilepas di kampung gitu, dilepas di kebun udah lalapan gitu kan, enggak. Tapi ini bener-bener apa aja sih kemarin itu yang enak banget. Tasteful banget. Ada ayam bakar yang dimasukin ke dalam bambu. Ayam gitu, bambu, jadi kayak iya. Diasepin gitu nggak sih? Diasepin itu. Smoky banget itu. Iya. Gurame goreng, apa gurame bakar sih? Gurame bakar, ya. Bakar pakai sambal, enak banget. Enak banget. Sedihnya di depan gua ada satu piring isinya jengkol. Tapi as per his request, berhubung kita mau malam pertama, ya lo udah tahu lah malam pertama ngapain ya. Put, jangan makan jengkolnya ya. Aku cuma ya udah. Lu bayangin kalau misal gue bolehin dia makan jengkol di malam pertama, tuh rasanya kayak gimana? Bukan rasanya, baunya. Nah, itu dia. Udah gua kentut mulu. Gua dari H-1 nih. Gak tau karena stres atau apa, gua kentut nonstop dari pagi bangun sampai tidur lagi. Untuk pas hari H sore baru kentut-kentut lagi. Kacau, di perut emang tidak bisa diajak kompromi. Iya. Kayak aduh, jengkol depan mata tapi tak bisa diraih. Astagfirullah. Sedih gua ya Allah. Gua mau bolehin dia makan apa aja terserah, lu mau lari abis ini langsung ke KFC, ke McD, mau kita ke makan steak apa juga, serah lu, asal jangan jengkol. Kalau mau makan jengkol boleh kapanpun lo mau, jangan di malam pertama gitu. Akhirnya gue makan leca ya. Ya, Tapi cuma makan
ya pokoknya gue makan semua kecuali si jengkol yang kayaknya enak banget itu. Kata sama gue enak lagi siap. Ya udah next time kita ke situ kita makan jengkolnya. Iya, ya udah. Itu kita puas banget sih ya, kayak ngobrol ya, makan itu bukan cuma masalah ngisi perut, emang gue lapar banget juga sih waktu itu. Tapi juga biar keluarga kita bisa ngobrol satu sama lain. Dan banyak banget obrolannya kayak antara om-om kita, orang tua, gue ngobrol sama adik-adiknya Tommy juga. Karena emang sebelum ini belum banyak ketemu kan, karena yang lagi corona ini, dan lokasi rumah kita kebetulan saling jauh berjauhan, satu di barat, satu di timur gitu kan, jadi melewati provinsi DKI gitu loh, jadi lumayan susah buat ketemu. Iya, dan gue bersyukur banget keluarga kita nih bisa saling cope up satu sama lain gitu, bisa saling nggak ada gesekan-gesekan yang tidak diinginkan lah gitu muncul, dan apa namanya jadi akrab gitu loh. Di pertemuan pertama jadi akrab, pembicaraan bisa jadi light banget, pembicaraan bisa jadi fun banget, dan ya semua berjalan lancar sesuai dengan rencana kita. Lega banget, capek banget tapi lega banget. Iya, alhamdulillah semua yang kita pilih juga bagus-bagus ya, servisnya kayak resto enak banget ya, bisa proper banget, fotografernya cakep, luar biasa. Ntar nih lo kalau mau tahu siapa fotografer kita nih, lo lihat lah kontaknya di bawah, kita tulis. Mas Dio, I love you mas. Aduh. Nah, terus udah sih habis itu apa? Udah habis itu acara keluarganya Tommy karena langsung pulang ke Cijantung dari resto langsung balik. Kita ke rumah dulu karena ya ngambil barang kan, barang gue udah sebulan di rumah, jadi untungnya gue udah packing dari H1, jadi udah tinggal bungkus makeup doang bisa bawa. Terus Tommy juga udah bawa udah bawa baju salin segala macam untuk honeymoonnya karena tidak bisa kemana-mana. Tadinya mau ke Bali, tapi kemudian corona menyerang. Nah, jadinya ya udah nih kita cari hiburan aja deh gitu, cari hiburan yang memang akomodatif buat kita gitu. Nah, jadi karena kita ya nggak bisa kemana-mana, cuma bisa ke Jakarta aja, dan liburan yang paling memungkinkan bagi kita, hiburan yang paling bisa mengakomodir identitas kita gitu, ini adalah hiburan kuliner gitu. Jadinya kemana lagi kuliner kalau bukan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Dia, Jalan Sabang. Iya. Aduh. Itu meski anjing itu deket banget dari kantor. Agak sebel sih ya. Tapi ya udah, kayak daripada di daerah, gue tadi ya kayak kita semua mikir daerah Kemang apa, tapi ya as you know daerah Kemang selalu masuk, lo nggak bisa keluar. Itu dia. Dan gue agak keki jadinya sama daerah Jaksel Kemang situ kayak gitu. Terus gue mikir yang aksesnya enak, makanannya enak, beragam, yang banyak pilihan juga, ya udah Sabang aja gitu. Logically speaking Sabang, dan nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita sekarang juga, jadi pas baliknya lumayan dekat. Untuk terus akhirnya ya udah habis selesai akad kan, habis selesai acara kan kayak udah jam 4.5an gitu ya. Kita nunggu maghrib dulu, habis itu sama om gue yang jadi saksi, karena kebetulan beliau juga mau pulang ke Depok, jadi dianterin dulu kita ke hotelnya itu, hotel di Sabang itu. Dan ini Tuhan emang jahat ya. Kita dapat kamar, begitu gue buka jendela kamar, seret, gedung kantor, anjir. Aduh Tuhan, kenapa ada? Itu untung kamar hotelnya enak. Shout out buat Hotel Ashley Sabang. Terima kasih sudah membuat honeymoon kita selama 2 malam jadi sangat menyenangkan. Iya, pelayanannya sangat baik, cuma sarapannya aja ya mungkin karena COVID kali ya, jadi sarapannya nggak ada buffet, tetap aja dikasihnya bento gitu. Tapi ya bagi yang suka bento bakal suka banget sama makanannya. Cuma ya waktu itu memang gue lagi sosokan nggak pengen makan nasi karena diet gitu. Nanti sekali lagi gue kasih tahu nih kenapa nih, bagaimana teknik diet gue. Nggak mau makan nasi tapi besok kita makan padang di Natrabu. Terus ya deket banget sama restoran-restoran enak kayak Natrabu. Kalau suka makanan Minang pasti udah pernah dengeran Natrabu nih, kayak makanan Minang high end. Kalau di Westworth-nya tuh kayak yang dollar sign-nya 3 biji gitu, tapi emang the best. Tunggu, nggak main-main asam padehnya, tongkol asam padeh sama kopi talua. Ada teh talua itu. Rasanya superior. Tommy kaget loh. Belum pernah kan makan itu sebelumnya. Belum pernah, dan sekalinya makan langsung enak gitu. Langsung standar nih. Wah, udah. Ya, resto satu lagi yang kita suka banget juga itu ada resto Palembang namanya Cawan Putih, pempek Cawan Putih. Jadi Palembang tuh punya memori yang agak spesial buat gue, karena dulu 2 tahun laluan waktu masih Asian Games gitu pernah dikirim sama kantor buat
ngeliput Asian Games gitu loh. Ya udahlah, gue dikirim sama sama klien juga di situ. Gue ngeliput Asian Games, malamnya gue ngeluyur kulineran sendiri gitu loh. Sementara klien-klien gue lagi pada di hotel, kita mencar gitu kan. Ya udah ngeluyur, gue makan banyak di situ. Dan tepat pada saat itu gue bener-bener kayak expose sama makanan Palembang yang namanya pempek. Gue baru tahu ada pempek namanya model gitu loh. Gue baru tahu pempek itu bukan cuma kapal selam, tapi ada juga pempek yang lotek. Hah? Bukan lotek sih lotek. anjing. Pempek lenjer. Nah, ada yang namanya pempek lenjer. Gue baru tahu ada yang namanya pindang gitu. Wah, kacau. Gue tuh orangnya nggak terlalu sesuka itu makan ikan, tapi begitu gue kena pindang aja gue mau makan terus, men. Balik lagi. Iya, sampai balik lagi. Iya, iya, demi makan pempek dan pindangnya. Iya, itu discovery yang sangat memorable karena gue jalan-jalan sendiri di provinsi orang pada saat Asian Games, dan nggak tahu kenapa it was the moment when I found peace, clarity, and discovery at the same time gitu loh. Jadinya ya memorable aja makanan Palembang buat gue jadinya gitu. Makanya aku bawa kamu ke situ. Iya. Karena emang shit enak banget. Wah, ngaco. Gue tahu ya, namanya kita orang Jakarta, apalagi gue orang Jaktim gitu kan. Pempek yang gue tahu enak itu cuma pempek yang dijual di abang-abang gerobak pinggir sekolah. Yang pempek yang lo beli 1.000 lo dapat kapal selam 1. Gimana coba caranya lo 1.000 dapat kapal selam 1 gitu. Telurnya kayak gitu dibagi-bagi gitu. Iya, kayak telurnya dibagi-bagi, kayak telur sebiji dibagi 8 gitu, dimasukin terus kayak dikocok dulu habis itu Nah, iya, terus kayak itu banyakan tepungnya daripada ikannya itu, pempeknya gitu kan. Ikannya tuh minimalis banget gitu. Iya, jadi kayak makan bakso bukan makan pempek gitu. Gue taunya pempek itu doang. Dan pempek murah gitu. Terus gue ngeliat di Cawan di Palembang pempek candy gitu kan, sama ada beberapa pempek yang lain. Waktu itu gue juga ke Sekayu, bukan cuma ke Palembang doang. Sekayu itu ada salah satu provinsi, ada salah satu kota kecil ya gitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ada suatu kota kecil di mana gue juga ditugasin, pernah jadi mentor di situ, coaching klinik segala macem. Kayak expose sama pempek yang bener-bener pempek Sumatera Selatan gitu loh. Wah, gila, ini ternyata loh pempek gitu. Dan gue nemuin cita rasa pempek otentik yang sama cuma di Cawan Putih. Itu kayak gue putus gue bener-bener transported back to Sumatera Selatan saat itu begitu makan di Cawan Putih gitu. Makanya suka banget pindangnya, apalagi Jadi kalau misalnya kalian wisata kuliner ke Sabang, jangan lupa mampir pempek Cawan Putih, itu enak banget. Dulu yang ngerekomendasiin ke gue mau orang Palembang juga, jadi Palembang. Oh iya sih, ya benar. Nah, jadi udah jamin lah. Sih apalagi habis itu habis makan kita tepar ya, melakukan hal yang orang lain lakukan saat bulan madu. Iya, tahu sendirilah ya, silakan dibayangkan. Terus ya udah habis itu kembali ke apartemen melanjutkan kehidupan seperti biasa. Iya. Balik kerja lagi deh. Sih simpel banget. Iya, simpel banget. Gak gitu doang, tapi stresnya lumayan deh. Lumayan banget. Capek banget kerasa waktu abis selesai acara tuh tidur malam tuh rasanya kayak iya. banget gitu. Kayak begitu nyampe apartemen kayak pengen langsung tidur 2 hari berturut-turut gitu. Asli. Banget. Makanya gue juga bingung, kayak kalian ini yang bikin acara pernikahan sampai ada yang 2 hari berturut-turut, ada yang sampai kalian tuh dipajang di pelaminan buat nyambut orang, salam-salaman sama orang, jadi prop foto dengan cewek yang pakai sanggul berat, terus cowok yang pakai baju gerah kayak gitu. Suntiang 2 kilogram itu loh, iya. kayak lu naruh beras 2 kilogram di palanya capek tuh. Ini mohon maaf, aduh, kalau gue respect banget jadinya gitu loh. Ya keren aja sih lu bisa menahan, mengendure itu semua gitu. Kita sih nggak sanggup ya. Kita sih nggak sanggup gitu. Kayak ngerasa jadi badut gitu kalau digituin gitu loh. Dan emang dari awal kita emang nggak mau sih konsep nikahan dengan dipajang kayak gitu. Karena gue ngerasa di hari nikahan lo seharusnya mingle, lo punya memori untuk diceritakan tentang hari pernikahan itu. Betul. Gitu. Dan orang-orang punya memori, oh inget nih waktu di nikahan putih kita nyanyi bareng-bareng nyanyi ini, kita ngobrol soal ini gitu. Iya, dan yang bahagia harusnya lu, bukan orang-orang yang datang ke pernikahan gitu loh. Karena ujung-ujungnya ya orang-orang yang bener-bener ngomongin lu karena lu nggak bikin acara gede pas nikahan, ya orang-orang yang ujung-ujungnya bener-bener nggak ada pengaruhnya buat hidup lu gitu loh.
Kalau ya saudara-saudara gue juga ada sih yang masih tidak percaya, karena gimana pun di luar Jawa lah ya, at least corona tuh ternyata tidak seheboh itu ya gitu. Iya. Saudara-saudara gue di Sumber ada yang lupa nyokap kayak, ini bener si Putih mau nikah kok nggak ngundang-ngundang gitu. Kayak iya gimana mau ngundang, di sini keadaannya kayak gini gitu, sekian ribu kasus per hari gitu kan. Itu udah nginjek 1.000 waktu itu ya. Ya 1.000. Terus kayak orang di Padang tuh masih nggak percaya, kayak ya tapi kan masih bisa dong bikin acara di sini aja, kemarin masih ada barale di Siko, Sikonya masihnya ada barale nya gitu kan. Ya, tapi nyokap dengan sabar menjelaskan, iya tapi kalau di sini ya manfaatin lah, meski PSBB kemarin aing nggak jelas gitu kan, kayak ya masih ada PSBB ini di Tangerang, nggak boleh orang lebih dari mau balik orang 20 orang nya gitu kan. Akhirnya ya mencoba mengerti lah. Ada bahkan satu tante yang masih tidak percaya kita tidak akan ada acara, sampai H-2 aja masih nanya, mau dikirimin bumbu masakan nggak buat nanti Putih ya? Enggak, kita cuma sebar nasi box kayak ya nasi box isi nasi bakar waktu itu, atau untuk di tempat gue kita sebar ke satu RT aja udah selesai gitu loh. Ya kita tuh simpel, yang penting orang satu RT tahu, oh nih anaknya Pak Wisnu sama Bu Novi mau nikah gitu, si Putih ini ya yang kenal gue gitu kan, si Putih mau nikah nih gitu. Yang penting itu aja, kayak sekedar ngomongin aja. Jadi ketika nanti orang lihat ada Tommy nongkrong rokok depan rumah kagak kaget, itu siapa Bu Novi? Langsung kok lakinya si Putih gitu loh. Jadi kayak udah bawa simpel aja, meski emang untuk orang yang mungkin bahaya corona belum sedekat sekarang kayak kita di Jabodetabek sekarang ini, ya gue bersyukur untuk kalian, tapi please jangan diremehkan. Gue ngelihat orang yang masih berani ngadain hajatan, I mean menurut kalian 100 orang itu nggak cukup gede, tapi menurut gue itu udah sangat banyak orangnya. Resiko, I mean gila, gue simpel lah, kita baru nikah, kita masih mau hidup jir. Gue masih simpel itu sih. Iya, gini aja deh, sesimpel lo ngeliat data di lapangan ada berapa klaster yang sumbernya itu dari upacara pernikahan, seremonial pernikahan gitu loh. Hari hajatan. Ini aja tepat di hari kita merekam video ini 4.000 kasus lebih. Gitu. Dan lo nggak tahu itu dari mana aja, dan lo nggak tahu 4.000 orang itu kemana aja, dan lo nggak tahu dan this is the most scary thing. This is the scariest thing that I'm afraid of, that lo nggak tahu selain 4.000 itu ada angka berapa lagi yang belum dites. Itu dia. Karena angka testing di Indonesia ini sangat-sangat rendah dan tidak appropriate, dan lo tahu dengan banyaknya teori konspirasi yang beredar, ada beberapa orang yang memilih untuk tidak mau dites dan tidak mau percaya bahwa corona itu ada, tapi sebenarnya dia denial aja. Iya. Betul. Nah, it's a whole new topic lagi. It's a whole new topic lagi. Iya itu. Ya, jadi mungkin pesan kita untuk pasangan-pasangan lain yang ingin menyelenggarakan pernikahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saran kita sih ya manfaatin momentum ini untuk kalau kalian kayak kita yang nggak suka acara nikahan gede-gedean, silakan manfaatkan momentum ini. Untuk kalian yang emang udah planning dari dulu-dulu, kayak dari kemarin dari awal tahun atau dari tahun lalu udah planning untuk nikah, tolong kalau bisa dipres jumlah orangnya, perkecil resiko, bukan cuma demi kesehatan publik tapi juga kesehatan kalian sendiri. Please, lo berdua baru nikah, you don't wanna die. Iya. Dan ini loh, ini bakal kita bikin vlog ini juga sebagai inspirasi buat kalian. Kita bener-bener nggak bisa yang namanya maksain kalian untuk ikut dengan standar kita juga. Tapi at least dengan lo nonton vlog kita, lo bisa punya acuan untuk gimana caranya bikin pernikahan yang akomodatif. Jadi gini, mungkin kalau misal memang lo dan keluarga lo nggak bisa bikin pernikahan yang kayak kita, ya udah jangan nikah pas corona, gitu aja. Tunggu semuanya selesai. Gue nggak maksain gitu loh. Tapi ya jangan pas corona, tunggu semuanya selesai. Atau kalau memang lo bener-bener mau nikah, inilah saatnya lo punya alasan yang rasional untuk ngelawan tradisi turun temurun, adat istiadat, gengsi-gengsian itu gitu loh. Legit alasan lo legit. People actually dying, man, gitu. Iya, dan kasih aja data berapa klaster orang yang dari hajatan dan dari nikahan. Kalau misalnya mereka emang jauh lebih percaya teori konspirasi daripada omongan lu, gini aja deh, lu bilang sama mereka kalau misalnya memang lo kuliah dan lo udah lulus kuliah nih, ya memang standarnya orang ya kita kan target audiens kita juga nih, kalau ngomongin target audiens ya orang-orang yang memang
kuliah dan selesai kuliah mau nikah gitu loh. Jangan belum kuliah nikah, atau jangan kuliah pas lagi nikah pas lagi kuliah gitu loh. Nah, kalau misalnya lo memang udah kuliah S1, lo bilang aja ke nyokap lo, mama udah nyekolahin aku tinggi-tinggi gitu loh. Kalau mama udah nyekolahin aku tinggi-tinggi, percaya sama apa yang aku omongin gitu loh. Percaya sama data-data yang aku kasih gitu loh. Jangan percaya sama message di WhatsApp yang nggak tahu ini orang nulis dari mana gitu loh. Mending percaya sama aku gitu loh, yang udah sarjana, yang udah tahu gimana cara nyari sumber-sumber. Kalau misal sumbernya dari kata orang doang, nggak usah percaya dari mana-mana. Percaya sama aku gitu loh. Mama udah modal invest duit berpuluh-puluh juta supaya aku bisa jadi sarjana. Kalau ujung-ujungnya mama nggak mau percaya sama aku, mama buang-buang duit gitu. Nah, ya. Gitu aja. Iya. Yang jelas pas hari H jangan lupa pakai masker. Yes. Jangan lepas-lepas maskernya. Iya. Kecuali ya pas foto gimana ya. Gue kemarin jujur kita agak konfliktif ya untuk lepas masker saat foto itu. Kalau untuk pas berdua oke lah, tapi pas rame-rame. Ya, pas rame-rame. Ya, pastikan semua orang sehat. Iya, gitu. betul. Yang undang kalau mau benar-benar close, kayak benar-benar dikit banget kayak kita, pastikan semua orang yang diundang itu sehat. Karena ya kita nggak tahu kan, apalagi kalau nikahan ya logically banyak orang yang cukup berumur, jadi lebih rentan ya. Kita aja 20-an rentan gitu. Rentan ya, takut banget. Gini aja deh, bilang kalau misal udah kena COVID, perawatannya mahal, rumah sakit udah nggak ada yang bisa nanggung sekarang. Nah, itu dia. Lu yang ada, kalau misalnya lu ke rumah sakit sekarang, lu COVID, lu bakal ditolak sama rumah sakitnya karena jumlah bednya kagak cukup, udah habis. Lu disuruh pindah lagi ke rumah sakit, dan God knows berapa rumah sakit yang akan lu datengin sebelum akhirnya lo bisa dapet bed yang bisa memadai, yang bisa mengakomodir lo. Apa ujung-ujungnya lo mati di jalan, gue nggak tahu kan gitu, bakal lebih parah lagi. Yang jelas usahain sebisa mungkin buat jangan kena. Dan kalau udahlah, please, kalau misal lo ujung-ujungnya udah nonton video ini, jangan nongkrong-nongkrong dulu di kafe. Jangan makan-makan dine in dulu gitu loh. Jangan jalan-jalan ke puncak. Nah, itu ngapain sih ke puncak, anjir? Ini puncak kenikmatan gitu kan. Apa tuh? Untuk yang sudah menikah. Apa itu? Untuk yang sudah menikah. Ya buat pas hari H juga gue waktu itu di tas simpen hand sanitizer. Kayak gue bawa tote bag sendiri, isinya kayak HP, lipstick gitu-gitu. Hand sanitizer jangan lupa. Kalau misalnya ada keran untuk cuci tangan, it's a lot better cuci tangan. Jaga jarak dengan orang lain. Untungnya resto tempat kita itu ini ya cukup berjarak ya, dari antara meja kita di sini. Dari 5 meteran baru saung orang. Jadi, dan karena benar-benar outdoor, jadi sangat proper sih. Tapi ya tetap jangan apa yang kita lakukan makan-makan pas lagi COVID itu jangan ditiru juga. Karena memang ya kita juga sekarang dapat data baru kan, bahwa klaster yang paling tinggi jumlahnya itu adanya di restoran gitu loh. Dan AC itu bisa mengamplifikasi penyebaran virus corona gitu loh, di dalam tempat ini. Jadinya kalau misalnya ada ya influencer yang mengkampanyekan boleh dine in, itu udah lo ludahin aja mukanya gitu loh. Nah, kita juga merasa bersalah, jadi kita jangan ditiru, oke? Iya. Kalau bisa sih ya minimalisir deh. Kalau bisa emang bener-bener habis akad langsung pada cabut semua dah. Ya gitu. Itu jauh lebih baik sih. Ya. Untuk keadaan sekarang, karena ya semua orang mau nggak mau harus paham, harus mengerti. Oke. Udah sih gitu aja. Itu aja. Jadi ya kami ucapkan semangat untuk orang-orang yang mau menikah juga di kondisi pandemi kayak gini. Kalau yang masih mencari, tenang aja. Ya. Jodoh nggak kemana. Aku malas banget ngomong itu ya Tuhan. Aku nggak berani lagi ngomong kalau jodoh nggak bakal kemana. Kalau udah di pandemi ini nggak akan, bahkan lu sendiri nggak bisa kemana-mana gitu loh. Mau gimana mau dapet jodoh, gue cuma bisa bilang keep strong. Gitu loh. Tetap tegar. Tetap kuat. Bersama kita bisa. Kita bisa joget. Ya dah. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Yeay. Dadah. Dadah.